Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Pada saat ini kita akan belajar bagaimana tentang menjalin hubungan dengan sesama. Bagaimana kita terkoneksi dengan sesama. Karena kita tahu bahwa komunikasi adalah hal yang terpenting di dalam kehidupan kita. Baik kehidupan di keluarga kita, kehidupan di karir pekerjaan kita, dan juga kehidupan di masyarakat, bahkan kepada bangsa dan internasional. Kita tahu bahwa pada saat ini kita masuk di dalam banjirnya informasi dan komunikasi. Bagaimana teknologi komunikasi begitu maju dan berkembang pesat. Dan kita tahu bahwa setiap orang pada saat ini memiliki alat komunikasi. Hampir semuanya memiliki alat komunikasi yang dikenal dengan handphone. Lalu bagaimana teknologi komunikasi begitu berkembang sehingga berlimpah ruah sumber informasi dan koneksi di kehidupan manusia pada zaman sekarang. Nah, namun apabila kita punya pengalaman melakukan koneksi, melakukan hubungan, kita pasti mengalami ada yang namanya sinyal yang buruk. Terjadi konektivitas yang terhambat. Misalnya, kalau kita melakukan hubungan via aplikasi WhatsApp misalnya atau telepon, lalu kita sedang berjalan, lalu tiba-tiba ketika kita sedang berjalan itu ada jaringan koneksi yang terhambat dan akhirnya informasi yang disampaikan tidak utuh. Itu namanya komunikasi hambatan komunikasi. Dan akhirnya terjadi satu data atau informasi yang tidak utuh. Artinya terjadi gangguan komunikasi. Nah, bagaimana kalau itu menyangkut relasi kita dengan orang lain atau dengan sesama? Bisa saja kita juga mengalami hambatan di dalam komunikasi kita. Namun, saya mencatat orang bisa terkoneksi atau orang mau terkoneksi kalau ada unsur-unsur berikut ini. Orang mau tersambung, orang mau menjalin hubungan, orang mau terkoneksi kalau ada unsur-unsur berikut. Unsur itu apa? Kalau ada usaha ekstra, di mana orang-orang dengan rela melakukan lebih daripada yang dituntut, maka pasti akan terjadi hubungan yang baik dan bahkan sangat baik. Lalu apalagi tanda yang kedua, kalau ada penghargaan sukarela, di mana mereka mengatakan hal-hal yang positif, di mana suasana menjadi positif dan mereka menghargai satu sama lain, menghargai sesama, maka pasti di situ ada hubungan yang tersambung dengan baik. Lalu apalagi ada keterbukaan di antara mereka, menunjukkan kepercayaan, rasa saling percaya, jujur, keterbukaan. Itu meningkatkan akan komunikasi antar sesama, antar manusia. Lalu komunikasi semakin meningkat. Mereka menunjukkan bahwa mereka siap, artinya kesiapan. Mereka siap untuk berkomunikasi. Ada persiapan. Tidak secara mendadak ya. Ada persiapan. Lalu selanjutnya ada pengalaman yang menyenangkan, di mana mereka merasa senang dengan apa yang mereka kerjakan. Karena apa? Situasi atau pengalaman yang menyenangkan akan meningkatkan komunikasi. Lalu ada ikatan emosional. Orang akan terhubung, terkoneksi dengan baik kalau mereka menunjukkan hubungan sampai tingkat emosional. Lalu ada juga energi positif. Artinya energi positif ini seperti baterai dari emosional yang diisi melalui kebersamaan.
Karena kebersamaan meningkatkan energi. Karena manusia harus bersinergi, bekerja sama satu sama lain. Lalu ada lagi peningkatan sinergis. Nah, ini dia. Terjadi keefektifan orang-orang akan lebih besar ya daripada jumlah sumbangsih mereka. Karena ada peningkatan sinergi, ada kerjasama satu sama lain. Lalu kasih tidak bersyarat. Mereka menerima kasih tanpa tuntutan. Nah, inilah di mana hal-hal inilah yang menunjukkan bahwa terjadi jalinan komunikasi. Nah, nanti pada segmen berikutnya saya akan mengajak guys semua untuk belajar bagaimana efektivitas di dalam meningkatkan komunikasi kita. Mengapa demikian? Mengapa ini penting sih komunikasi, padahal kita juga sering komunikasi bersama-sama, bahkan di era digital ini, di era 4.0 ini, di era teknologi informasi dan teknologi dan komunikasi begitu banyak. Justru itu akan menimbulkan masalah. Mengapa? Banjirnya informasi belum tentu itu penuh dengan makna. Mengapa demikian? Ada data bahwa setiap hari kita ini mengucapkan hampir 16.000 kata setiap hari. 16.000 kata setiap hari. Bayangkan kalau itu dikali dengan seminggu, itu berarti kita bisa membuat 300 halaman setiap minggu. 300 halaman setiap minggu berarti satu buku, bayangkan. Dan kalau seumur hidup kita bisa membuat satu perpustakaan yang besar sekali. Karena satu minggu satu buku. Padahal di dalam setahun ada 50-an minggu, berarti 50 buku. Dan kalau kita hidup sampai 50 tahun ada 250 buku. Bahkan ya lebih. Ya, jadi bisa 2.500. Namun persoalannya dengan banyaknya kata-kata tersebut, apakah kata-kata itu bermakna? Apakah kata dengan limpahan informasi, apakah informasi itu layak? Apakah informasi itu baik dan bermakna? Bermakna bagi sesama, membangun bersama, membuat menjadi lebih baik secara pribadi, secara keluarga, secara komunitas. Apakah itu menjadi lebih baik? Bahkan apakah itu bermakna, bisa menolong orang lain, menambah nilai kepada orang lain, dan bahkan bisa membuat keluarga kita, karir kita, komunitas kita, dan bahkan membuat Indonesia menjadi lebih baik. Itu harapan saya. Salam berkomunikasi, salam berkoneksi, dan salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan.